Ustaz Arsal dipersilahkan. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Alhamdulillah, puji dan puja bagi Allah, salat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi pemimpin dan teladan kita, dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kaum muslimin. Suaranya tidak terdengar, Ustaz. Oh ya? Tidak terdengar? Halo? Satu, cek. Belum terdengar juga, Ustaz. Mungkin bisa dicek. Sudah terdengar? Assalamualaikum. Hah? Sudah terdengar. Sudah? Sudah terdengar? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Baik. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiat, dan berbagai macam nikmat-nikmat lainnya yang menyempurnakan hidup kita, yang dengan kesempurnaan nikmat itu, kita bisa menyempurnakan amalan-amalan kita, dan menyempurnakan hidup kita, sehingga dengan harapan Allah akan memberikan balasan dengan sesempurna-sempurna balasan. Dan tidak ada balasan yang lebih sempurna selain daripada cintanya, yang karena cintanya maka Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya Allahul alamin. Teman-teman sekalian menekan Allah Subhanahu wa taala. Tadi dibacakan ketika membuka, Ismail membacakan satu ayat di dalam surah At-Tahrim. Ayat yang ke-6, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah katakan kepada kita, hai orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah olehmu, qu anfusakum, jagalah olehmu dirimu sendiri, wa ahlikum, dan keluargamu, nara, dari neraka. Ada satu hal penting yang perlu kita jelaskan di dalam ayat ini, bahwa Allah memulainya dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Jagalah atau peliharalah dirimu ya, sebelum kita memelihara yang lain. Menjaga diri kita menjadi penting, karena bagaimana mungkin kita akan menjaga yang selain kita kalau kita tidak mampu menjaga diri kita. Itu satu hal. Kalau mau diambil ibarat, saya selalu mengibaratkan kalau kita naik pesawat, gitu ya, maka biasanya sebelum take off itu selalu ada pramugari atau pramugara yang kemudian memperagakan standar keselamatan. Dan salah satu di antara standar keselamatan adalah ketika terjadi sedikit gangguan yang menyebabkan ada tekanan yang berlebih di dalam pesawat, maka kemudian akan jatuh atau keluar selang oksigen. Nah, ketika jatuh selang oksigen itu, maka yang diperintahkan adalah bagi mereka yang membawa anak, pakaikan dulu oksigen itu kepada dirinya, baru kemudian pakaikan anaknya. Jangan sebaliknya, pakaikan anaknya, baru pakaikan dirinya. Karena apa? Jika ada kondisi di luar kontrol, ya, di luar kendali, di luar perhitungan, dia pakaikan anaknya, ya, dan sebelum dia pakaikan anaknya, tiba-tiba oksigen mati, ya kan? Atau ada yang lebih dari itu,
Maka yang terjadi adalah orang tuanya bisa mati, ya, dan anaknya pun bisa mati. Orang tuanya bisa celaka, dan anaknya pun bisa celaka. Tapi ketika orang tuanya yang memakai terlebih dahulu, maka setidaknya orang tuanya terselamatkan. Sekalipun anaknya kemudian mengalami kendala, maka dengan keselamatan orang tuanya bisa menyelamatkan anaknya. Tapi kalau anaknya yang selamat, bagaimana mungkin dia mau menyelamatkan orang tuanya, sementara dia masih kecil misalnya, itu akan lebih sulit. Nah dari sini, bahkan dalam standar keselamatan saja menunjukkan kepada kita bahwa menjaga dan memelihara diri pribadi itu lebih didahulukan. Karena selamatnya kita akan menentukan selamatnya orang yang ada di sekitar kita. Baru kita bisa menyelamatkan mereka. Nah begitu pula ketika Allah mengatakan kepada kita, ku anfusakum, peliharalah dirimu. Karena bagaimana mungkin kamu akan memelihara orang lain, keluargamu, anak-anakmu, jika kamu tidak mampu memelihara dirimu. Sebab apa? Nanti ada banyak di dalam Al-Quran, di dalam ayat Al-Quran itu, bagaimana Allah menggambarkan pengaruh orang tua itu terhadap anaknya. Bahwa jika orang tua itu melakukan keburukan, anak melihat, maka anak akan langsung. Saya tidak akan membahas ini, karena pembahasan ini bisa satu session sendiri. Untuk menunjukkan betapa pentingnya dari kajian dari satu ayat ini. Kalau seorang tua melakukan sebuah keburukan, maka anak hanya dengan melihat, dia akan dengan serta-merta mencontohnya. Tapi jika orang tua melakukan kebaikan, maka anak tidak akan serta-merta untuk mencontoh kebaikan itu. Tapi butuh ada upaya lebih yang dilakukan orang tua agar dia mau mencontohnya. Seperti itu. Nah, ku anfusakum. Peliharalah, jagalah dirimu. Yang dengannya kamu akan bisa menjaga orang lain di sekitarmu. Dan yang pertama kali setelah kita menjaga diri kita adalah wa ahlikum, keluarga kita. Dan keluarga itu yang dimaksud salah satunya adalah keluarga utama atau keluarga inti kita, yaitu bagi seorang laki-laki suami istrinya dan anak-anaknya, bagi seorang ibu berarti suaminya dan anak-anaknya. Nah, teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit menegaskan tentang ayat itu. Nah, maka ketika kita bicara tentang keluarga, ya, menyelamatkan keluarga dari neraka, titik poinnya bukanlah yang pertama bagaimana kita membuat sebuah skema, membuat sebuah rancangan, pola pendidikan, ya, pola aktivitas yang dengannya bisa menyelamatkan, tidak. Tapi yang pertama kali adalah bagaimana kita menjadikan diri kita untuk menjadi orang yang selamat terlebih dahulu. Itu sebabnya di dalam tarbiyatul aulad fil Islam, bahwa pola pendidikan anak itu ada 4 tahapannya. Yang pertama adalah meneladankan atau mencontohkan. Yang kedua adalah membiasakan. Yang ketiga adalah mengiga yang pertama kalau kita belum meneladankannya. Karena apa? Karena apapun yang kita biasakan, apapun yang kita ingatkan, apapun yang kita nasihatkan, kalau anak kita tidak melihat itu adalah bagian dari diri orang tuanya, bahwa itu adalah aktivitas orang tuanya juga, maka sulit bagi dia untuk kemudian melakukan apa yang diingatkan, membiasakan apa yang dibiasakan. Tapi ketika sesuatu yang diingatkan walaupun sedikit saja, tapi dia melihat itu ada dilakukan, hidup di dalam keseharian orang tuanya, bahkan mungkin tanpa disuruh pun dia akan mencoba menduplikasi dirinya sebagaimana orang tuanya. Apalagi jika kedekatan antara anak dengan orang tua begitu rapat, maka biasanya, kalau saya selalu bilang gini, salah satu indikator keberhasilan orang tua mendidik anak adalah ketika ditanya anaknya, "Nak, kamu kalau udah gede mau jadi apa?" Ketika dia menjawab, "Aku mau jadi kayak Umi, aku mau jadi kayak Abi." Itulah salah satu indikator keberhasilan seorang ayah atau seorang ibu. Karena apa? Karena tidak mungkin anaknya ingin menjadi seperti Umi dan Abinya, kecuali dia melihat ada kebaikan pada Umi dan pada Abinya. Nah,
Maka kemudian mendidik diri, menjadi teladan itu menjadi kata kunci pertama bagi orang tua. Mendidik diri menjadi kata kunci pertama bagi orang tua. Karena tanpanya tidak akan mungkin. Itu yang pertama. Dan apa istilahnya, bahkan sangat mungkin apapun yang kita buat dan kita siapkan, dia tidak akan berarti apa-apa jika kemudian miskin dari keteladanan. Bagaimana mungkin kita menyuruh anak kita membaca Quran kalau kita sendiri jarang membaca Quran? Nanti dia akan bilang, Umi aja nggak pernah, Abi aja nggak pernah. Seperti itu. Egois sekali orang tua yang menginginkan kebaikan pada anaknya, tapi dia sendiri tidak menginginkan kebaikan itu. Kenapa lagi? Karena kalau kita buka di dalam surat At-Tur nanti, ya, di dalam surat At-Tur ayat yang ke-21 kalau tidak salah, ya. Allah mengatakan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallazina amanu wattaba'hum dzurriyyatahum biimanin. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman, ya kan? Wallazina amanu wattaba'hum dzurriyyatahum biimanin. Orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka akan mengikuti mereka di dalam keimanan. Di dalam kata Allah akan menghubungkan anak cucu mereka dengan mereka tanpa mengurangi kebaikan dari si orang tua tersebut. Bahkan kalau kita buka tafsirnya, dikatakan bahwa di akhirat nanti, jika seandainya anak kita tidak lebih baik daripada kita, namun Allah akan menghubungkan anak kita dengan orang tuanya, sehingga dia akan ditempatkan di tempat di mana orang tuanya ditempatkan. Kita sering, sebagai orang tua ini agak egois. Ya, kenapa saya katakan egois? Kita nuntut anak kita menjadi hafiz Quran. Dengan alasan agar kamu bisa memberikan mahkota kepada ayah, kepada ibu. Tapi mari kita bertanya, pernahkah kita berpikir untuk memberikan mahkota untuk ayah dan ibu kita? Seperti itu. Ya. Itu satu hal. Hal lain, jika kita menginginkan keselamatan bagi anak kita, menginginkan kebaikan terbaik bagi anak kita, jadikanlah diri kita yang terbaik, sehingga ketika nanti di akhirat Allah akan dudukkan kita di tempat terbaik, maka sekalipun anak-anak kita tidak lebih baik daripada kita, Allah akan menyejajarkan dan menghubungkan dia dengan kita sehingga berada di tempat yang sama. Tidak ada satupun anak sahabat yang lebih baik daripada orang tuanya. Adakah anaknya Abu Bakar yang lebih baik daripada Abu Bakar? Tidak. Adakah anak Umar bin Khattab yang lebih baik daripada Umar? Tidak. Adakah anak Ali bin Abi Thalib yang lebih baik daripada Ali? Tidak. Tapi mereka tidak pernah gusar akan hal itu. Sebab mereka tahu bagaimana kualitas mereka, di mana kedudukan mereka, disitulah nanti anak-anak mereka pun berada. Sehingga walaupun kualitas anaknya tidak sebaik Abu Bakar, tapi anak-anaknya akan dihubungkan dengan Abu Bakar di akhirat nanti. Nah, teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian menjadi penting kita untuk mengupgrade diri kita. Bahkan masih terkait dengan surat At-Tahrim tadi, ayat yang ke-6, ku anfusakum wa ahlikum nara. Salah seorang mufassirin dari kalangan tabi'in, yaitu Imam Qatadah, yang menjadi salah satu di antara beberapa murid utamanya Ibnu Abbas radhiyallahu an, sahabat Nabi, sepupu sekaligus keponakan Nabi, yang didoakan oleh Nabi, Allahumma alimhul kitab wa yufaqihu fid din. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini alimhul kitab, orang yang alim dalam urusan yang punya pengetahuan luas terhadap Alkitab, terhadap Al-Quran, wa yufaqihu fid din, dan faqih terhadap urusan agama. Dan betul, akhirnya dia pun menjadi ulama di kalangan para sahabat dan menjadi guru dari kalangan tabi'in. Nah, salah satu murid utamanya itu adalah Imam Qatadah. Dan Imam Qatadah itu mengatakan terkait dengan At-Tahrim ayat ke-6 tadi, apa kata beliau? Hendaklah kalian para orang tua melakukan 3 hal. Melakukan 3 hal. Yang pertama, ajarkanlah kebaikan, anjurkanlah kebaikan, dan bantu untuk melakukan kebaikan. Ajarkan anak kalian kebaikan. Apa isyarat di sini? Ajarkan kebaikan.
berarti orang tua harus punya ilmu yang cukup tentang kebaikan. Maka kemudian menjadi tugas orang tua untuk belajar. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang dia punya. Karena apa? Apa yang dia miliki boleh jadi belum cukup ya, untuk mewariskan ilmu itu kepada anak-anaknya. Atau boleh jadi apa yang dia tahu tidak cukup untuk membesarkan anaknya di jalan kebaikan. Karena ilmu itu begitu luas. Maka orang tua yang haus akan ilmu, insya Allah dia akan menghasilkan anak-anak yang berilmu. Tapi bagaimana mungkin orang tua yang tidak berilmu akan menghasilkan anak-anak yang berilmu? Satu, kata ada, ajarkan anak-anakmu kebaikan, berarti kita harus punya ilmu tentang kebaikan yang cukup. Yang kedua, anjurkan mereka untuk mengerjakannya. Ketika bicara menganjurkan mereka untuk mengerjakan, ya berarti kita harus punya keterampilan, punya metode dalam mendidik. Karena mendidik anak itu unik. Tidak bisa disamakan seperti mendidik orang dewasa. Itu sebabnya dalam psikologi ada yang namanya andragogi dan pedagogi. Dibedakan antara pendidikan mendidik orang-orang dewasa dengan mendidik anak-anak. Maka seorang tua itu ya, sebelum dia menuntut merancang apapun untuk pendidikan anaknya, dia harus punya metode. Dia harus menguasai tentang metode pendidikan anak. Dia harus tahu how to-nya. Sebagaimana tadi saya katakan terkait dengan di dalam Al-Quran Allah menyitir tentang ketika orang tua itu melakukan keburukan, maka anak dengan melihatnya dia akan mencontohnya. Tapi ketika orang melakukan kebaikan, anak tidak akan serta-merta mencontohnya, tapi harus ada effort dari orang tua supaya dia mau mencontohnya. Salah satu effortnya adalah bagaimana dia punya kemampuan dalam mendidiknya, punya skill mendidik, punya metode yang baik. Maka itu akan memudahkan anaknya untuk mengikuti apa yang dia lakukan. Tapi kalau orang tuanya baik, dia nggak punya skill mendidik, dia nggak punya metode yang baik, bukan tidak mungkin anaknya tidak akan menjadi sebaik orang tuanya, bahkan mungkin bisa berbeda antara orang tua dengan anak itu 180 derajat. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, kata Qatadah, setelah satu mengajarkan berarti harus punya ilmu, yang kedua menganjurkan harus punya skill mendidik, yang ketiga bantu anakmu untuk mengamalkannya. Nah, ketika bantu untuk mengamalkannya, maka di sini yang berikutnya adalah kita bicara tentang membersamai mereka. Membersamai mereka. Tidak cukup kita punya pola, punya metode, tapi kemudian kita lepas gitu. Daya ayah sibuk, akhirnya apa? Pergi dia masih ngantuk atau masih tidur, pulang mereka sudah ngantuk atau sudah tidur. Tidak pernah bertemu, tidak pernah bersama. Maka membantu, kenapa? Karena dengan membersamai mereka, kita akan tahu apa yang menjadi kesulitan mereka, kita akan tahu apa yang menjadi kesedihan mereka, kita akan tahu apa yang membuat mereka berduka, kita akan tahu bahkan apa yang mengembirakan mereka, apa yang paling mereka senang, apa yang paling mereka suka. Maka ketika kita mengetahuinya, kita akan bisa memberikan untuk menyempurnakan kebahagiaan dan kegembiraannya, atau untuk mengatasi duka dan kegagalannya. Jangan sampai kemudian akhirnya anak-anak kita kehilangan. Kenapa? Dia sedih-sedih sendiri, ya kan? Gagal-gagal sendiri, senang-senang sendiri. Nauzubillah. Sehingga kemudian dia tidak merasakan akan kehadiran orang tuanya. Nah, satu di antara hikmah Ramadan kali ini, banyak orang mengatakan, wah Ramadan berantakan. Kenapa? Dia sudut pandang Ramadan adalah aktivitas individual semata. Saya nggak bisa taraweh, saya nggak bisa itikaf, saya nggak bisa tadarus, saya nggak bisa ini. Tapi tidak menyandarkan bahwa Ramadan adalah bagian dari dia untuk juga aktivitas keluarga. Dan ketika kita lihat hari ini, justru Allah berikan nikmat yang sangat besar dengan kondisi ini. Karena apa? Dengan kondisi ini, saya yang biasanya Ramadan setiap hari keluar, gitu, hampir setiap hari keluar, walaupun harus mengisi kajian zuhur, tapi berangkat tuh jam 10. Nanti baru pulang jam 3. Belum lagi kalau kemudian ada ngabuburit, mengisi pengajian pengantar berbuka. Itu bisa disambung sampai berbuka. Nggak bisa selesai buka langsung pulang. Karena apa? Kalau pulang nggak dapat tarawih berjamaah, maka saya cari masjid di sekitar tempat berbuka itu,
kemudian saya salat tarawih, ibadah tarawih, baru saya pulang. Sampai rumah sudah jam 9, jam 10, anak-anak sudah tidur. Tapi hari ini, saya masih tetap bisa menjalankan aktivitas menyampaikan ilmu, tapi kemudian saya juga bisa membersamai anak-anak. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk membersamai anak-anak kita di hari ini. Lebih banyak. Berapa banyak orang tua itu punya hutang. Hutang kepada anaknya dan hutangnya besar sekali. Hutang apa? Hutang kebersamaan. Hutang membersamai mereka. Hutang menemani mereka. Hutang bermain dengan mereka. Maka sekarang kita diberikan waktu yang banyak untuk membayar hutang-hutang kita itu. Dan ini luar biasa. Tidak akan bisa kita dapatkan di luar kondisi seperti sekarang. Nah, teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 hal itu yang harus diperhatikan. Ketika bicara menganjurkan kita butuh ilmu, mari kita tanya bagaimana ilmu kita. Bagaimana kita akan berharap anak-anak kita menjadi orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, kalau kita sendiri tidak punya ilmu untuk diajarkan. Untuk di-share dan dibagi kepada mereka. Bagaimana mungkin kita berharap anak-anak kita memahami ilmu, memahami pengetahuan yang kita ajarkan, kalau kita tidak tahu bagaimana cara mendidik, how to, kaifnya, gitu, kaifanya, metodologinya dalam mendidik. Dan bagaimana mungkin kita akan bisa memastikan jika kita tidak pernah membersamai mereka. Nah, itu dari ayatku anfusakum wa ahlikum nar. Saya tidak akan berpanjang-panjang, nanti kepanjangan. Nah, teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di antara yang juga diharapkan dari kitanya sebagai orang tua. Jadi sudut pandangnya sengaja saya sudut pandang orang tua. Saya kalau diminta ngisi pelatihan samara, jika pesertanya ibu-ibu, justru yang banyak saya tekankan ibu-ibu. Bukan bapak-bapak, yang banyak saya nasihati dan saya sindir ibu-ibu. Kalau pesertanya bapak-bapak, yang banyak saya nasihati dan saya sindir bapak-bapak. Begitu pula kalau parenting, maka yang banyak saya salahin adalah orang tua, bukan anak. Karena kita sudah terlalu sering menyalahkan anak. Tapi kita tidak pernah bercermin, sesungguhnya kesalahan anak itu bermula dari kesalahan orang tuanya. Saya ambil contoh. Pernah terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Ketika itu Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, menjadi pemimpin di antara kaum muslimin menggantikan Abu Bakar. Sampai satu hari kemudian, ada salah seorang bapak, seorang ayah datang menghadap Amirul Mukminin. Ketika menghadap Amirul Mukminin, dia katakan, "Ya Amirul Mukminin, boleh aku minta tolong samamu?" Kata Umar, "Silahkan. Jika aku mampu menolongmu, aku akan bantu." Apa kata dia? "Bantu aku untuk menasihati anakku." Loh, memang kenapa dengan anakmu? Dan kenapa dengan dirimu? Kata dia, "Aku sudah menasihati dia, tapi nggak pernah didengerin. Anakku sudah durhaka sekali kepadaku, ya Amirul Mukminin." Mendengar diceritakan anaknya durhaka, maka kata Amirul Mukminin, "Ya sudah, kalau kita bawa anakmu, suruh datang dia untuk menemui aku." Maka kemudian ayah itu pulang, dia ke rumah, kemudian dia ajak anaknya, dia bawa anaknya menemui Amirul Mukminin, dan ketika menemui Amirul Mukminin, yang dilakukan oleh Umar adalah kemudian menggandeng anak itu dan membawa agak jauh dari ayahnya supaya nasihat-nasihat Umar tidak didengar oleh ayahnya, dan demi menjaga harga diri anak itu supaya tidak merasa dipermalukan karena dinasihati di hadapan orang lain sekalipun di hadapan orang tuanya. Ini salah satu adab dalam menasihati anak dan juga menasihati orang. Tetap walaupun dia salah, menasihati dia tetap dengan memperhatikan bagaimana menjaga harga diri dia. Maka kemudian Umar menasihati anak itu, bla 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 bla, dinasihati panjang lebar oleh Umar, dan setelah dinasihati panjang lebar, lantas anak-anak ini sudah remaja, umur belasan tahun. Lantas kemudian anak ini berkata kepada Amirul Mukminin, "Wahai Amirul Mukminin, apakah sudah kau menasihati aku?" "Sudah," kata Umar. "Bolehkah aku bertanya?" "Silahkan," kata Umar. "Satu saja pertanyaanku, Amirul Mukminin." "Silahkan." "Adakah kewajiban seorang ayah kepada anaknya?" Kata Umar, "Ada." "Apa itu? Tolong beritahukan kepadaku." "Setidaknya ada 3," kata Umar. Yang pertama, bahwa seorang ayah itu wajib untuk memberi, wajib untuk mencarikan ibu yang baik buat anaknya. Yang kedua, seorang ayah itu wajib memberikan nama yang baik untuk anaknya. Dan yang ketiga, seorang ayah itu wajib untuk
mengajarkan Quran kepada anaknya. Kata anak ini, "Ya Amirul Mukminin, ibuku seorang Majusi. Namaku Za'lan. Dan ayahku tidak pernah mengajarkan Quran kepadaku." Za'lan itu kalau dalam itu bahasa Amiyah, bahasa Arab, bahasa Amiyah. Tidak ada di kamus. Itu artinya kurang lebih emosional, pemarah atau suka marah-marah. Ibunya Majusi. Ketika Amirul Mukminin mengatakan seorang ayah wajib untuk mencarikan ibu yang baik bagi anaknya. Bukan berarti kemudian setelah punya anak dicariin ibu yang baik buat anaknya, bukan. Kalau yang begitu yang senang bapaknya gitu. Tapi maksudnya adalah ketika dia mau menikah, ya, ketika dia mau menikah, dia bukan hanya mencari pasangan yang akan menjadi istrinya saja. Tapi di antara penilaian dia di dalam memilih istrinya pada saat itu, mampukah dia nanti menjadi ibu yang baik bagi anak-anakku? Jadi bukan sekedar endang, enak dipandang, ya, buat kita. Tapi ternyata dia tidak pandai mendidik anak kita. Nah, teman-teman sekalian mendekat Allah. Ketika dikatakan ibunya seorang Majusi, namanya Za'lan, dan ayahnya tidak pernah mengajarkan Quran, Umar tiba-tiba wajahnya memerah dan marah sekali dia. Tapi bukan kepada anak itu. Dia tinggalkan anak itu, kemudian dia datengin, dia samperin tuh bapaknya. Ketika disamperin bapaknya mungkin berharap, alhamdulillah kayaknya nasihatnya berhasil nih. Gitu. Tapi begitu lihat wajah Umar merah, dia udah siap-siap pengen bilang, tuh kan bener, gue bilang juga apa, gue aja nasihatin kagak didengerin. Nggak begitu. Dia berpikir begitu mungkin. Tapi begitu Umar sampai di hadapan ayah itu, apa kata Umar? Engkau datang kepadaku, engkau mengadu kepadaku tentang kedurhakaan anakmu. Engkau menyampaikan, menceritakan kedurhakaan anakmu. Tapi wallahi, kata Umar, demi Allah, kata Umar, qad aqaqtahu qabla ayya'uqaka, kata Umar. Sungguh, qad aqaqtahu, kamu telah durhaka lebih dahulu kepadanya sebelum dia durhaka kepadamu. Selama ini orang tua selalu ngomongnya anak durhaka, anak durhaka, anak durhaka. Padahal orang tua durhaka juga nggak sedikit. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada kedurhakaan anak kecuali dia diinspirasi atau bermula dari kedurhakaan orang tua kepada dirinya. Karena anak itu tidak mungkin melakukan sesuatu yang buruk kecuali dia mendapatkan keburukan. Dia akan belajar dendam jika ayahnya mengajarkan dendam kepadanya. Dia akan belajar tentang perlakuan yang tidak baik jika ayahnya memperlakukan dia dengan tidak baik. Bayangkan, qad aqaqtahu qabla an ya'uqaka. Engkau telah mendahului anakmu mendurhakainya sebelum dia mendurhakai kepadamu. Kedurhakaan dia berawal dari kedurhakaanmu kepadanya. Teman-teman sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting buat kita. Itu sebabnya, ya, ketika kita menikah, nggak ada sekolah jadi orang tua. Hampir nggak ada. Dan sebagian orang tidak mau belajar menjadi orang tua sebelum menikah. Ilmu jadi orang tua tuh ilmu ya kalau bahasa kuliahan SKS lah. Ya kan? Sistem kebut semalam. Begitu anak lahir, gimana ya jadi bapak gitu. Udah mengalir saja. Ya kalau mengalir saja ada saatnya kemudian yang mengalir itu keburukan. Tidak direncanakan. Bahkan bukan hanya merencanakan, Islam mengajarkan bahkan pendidikan anak itu bermula bukan dari sekedar menjadi orang tua yang baik, membuat pola pendidikan yang baik, menyiapkan tools-tools yang baik untuk mendidik, metode yang baik untuk mendidik, tapi bahkan yang menjadi asas dalam pendidikan anak itu, menjadi pondasi utamanya adalah doa, harapan bahwa orang tua, pendidikan anak bermula dari bagaimana orang tua mengharapkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa belajar dari bagaimana kisah Maryam.
ketika dia berdoa kepada Allah jika dia punya anak, mohon maaf, Imran, kisah Imran. Dia berdoa kepada Allah jika dia punya anak, maka anaknya akan didedikasikan untuk menjadi penjaga Baitul Maqdis. Mengharapkan. Doa yang sering kita baca, Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi ada doa, Allahumma ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Yang dua pertama, Rabbi habli. Lalu kemudian Rabbana hablana. Tapi yang terakhir, Allahumma ja'alna. Allahumma ja'alni kalau sendirian. Apa bedanya antara habli dengan ij'alni? Habli itu mengharapkan sesuatu yang belum ada. Sementara ij'alni mengharapkan sesuatu yang sudah ada agar seperti yang kita inginkan. Maka ketika kita diajarkan doa di dalam surat Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina, ya Allah anugerahkan untukku azwajina, istriku, wa zurriyatina, anak-anakku, itu dalam keadaan kita belum beristri, belum beranak. Jadi waktu belum punya istri, waktu belum punya anak, doanya sudah mengharapkan agar punya istri dan punya anak yang baik. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah anugerahkan untukku anak-anak yang salih. Kita sudah nikah tapi belum punya anak. Maka kita berdoa agar dianugerahkan anak. Tapi ketika Allahumma ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, kita udah punya istri, udah punya anak. Namun anak dan istri kita mungkin belum seperti harapan kita. Maka kita berharap kepada Allah, jadikan mereka seperti yang kuinginkan, yaitu orang yang mendirikan salat. Artinya apa? Teman-teman sekalian, mendidik anak itu bermula dari mengharapkannya. Mendidik anak itu bermula dari menyampaikan harapan kita akan kehadiran mereka untuk menjadi seperti apa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita, misalnya hari ini kita dapati anak kita begini, anak kita begitu, maka mari kita tanya, pernahkah kita mengharapkan dia sebelum dia dilahirkan? Ini mobil khusus nih, kalau tidak salah di dalam dunia psikologi itu ada namanya sindrom sindrom the second child, sindrom anak kedua. Maksudnya apa? Umumnya anak kedua itu anak yang belum diharapkan. Karena anak pertama baru lahir, niatnya mau jaga jarak, tapi qadarullah jadi anak kedua gitu. Kalau anak pertama biasanya diharap-harapin, tapi anak kedua kadang-kadang ya tidak selalu. Lain halnya memang dia merencanakan. Tapi kadang-kadang anak kedua itu tidak direncanakan. Tahu-tahu jadi. Padahal pengennya nyapih dulu 2 tahun. Padahal pengennya digedein dulu. Baru ntar punya anak yang kedua. Tapi ketelepasan akhirnya jadilah terbuahi istrinya untuk yang kedua kalinya, lahir anak yang kedua. Artinya apa? Tidak diharap. Begitu tes pack, ya, kok kayaknya 2 minggu lewat, aku nggak dapet ya. Coba dia tes pack. Begitu tes pack, ternyata potensi. Ya, ketika ya itu tandanya apa? Ada harapan yang tidak hadir pada saat itu. Maka mengharapkan kehadiran mereka, mengharapkan dia akan seperti apa, itu menjadi asas dalam mendidik anak kita. Kita ingat kan bagaimana kisah dari generasi Harun ar-Rasyid gitu. Ketika dia mau menikah saja, milih-milih istri, tujuannya apa? Aku pengen punya istri yang nanti bisa dari rahimnya melahirkan anak yang akan membebaskan Baitul Maqdis suatu saat. Jadi harapannya tuh jauh ke depan. Kalau kita tanya hari ini yang sudah menikah, apa harapan kita terhadap anak? Bukan sekedar ya jadi anak yang soleh lah. Definitif. Kita pengen dia itu jadi seperti apa. Makanya doa itu mencerminkan harapan kita. Nama itu mencerminkan harapan kita terhadap anak kita. Saya kasih contoh deh, biar saya nggak omdok gitu ya. Anak saya pertama namanya Fatih. Orang biasanya namain Muhammad Al-Fatih. Anak saya rata-rata yang laki terbalik. Yang pertama Fatih Muhammad,
yang ketiga Syamil Muhammad, yang keempat, yang kelima Khalifah Muhammad. Jadi bukan Muhammad Khalifah, bukan Muhammad Syamil, bukan Muhammad Fatih, tapi Fatih Muhammad. Fatih dari kata pembebas, pembuka, atau juga bisa bermakna kemenangan. Muhammad adalah Muhammad, kalau yang pertama Fatih Muhammad Izzah Ar-Rusi, kemenangan Muhammad yang mulia di Rusia sana. Saya berharap suatu saat dia akan menjadi pembebas wilayah timur di bumi ini. Yang ketiga, Syamil Muhammad Ibadur Rahman. Syamil. Syamil itu apa? Yang ada di kepala Syamil itu adalah Imam Syamil. Bukan Syamil Basayev. Imam Syamil yang menjadi pahlawan Chechnya di masa penjajahan awal Rusia kepada wilayah Kaukasus Utara. Imam Syamil. Seperti di Ponegoronya Indonesia, di Ponegoronya Imam Bonjolnya Chechnya lah. Jauh-jauh hari dulu. Syamil Muhammad. Tapi juga bermakna Syamil sempurna. Muhammad, kesempurnaan Muhammad. Ibadur Rahman. Hambanya Ar-Rahman. Anak yang kelima, Khalifah Muhammad Zaki Ardillah. Khalifah Muhammad. Khalifah itu pemimpin. Kepemimpinan Muhammad. Zaki yang cerdas. Ardillah di bumi Allah. Jadi anak pertama adalah pembebas wilayah timur, anak kedua menyempurnakan, anak ketiga menyempurnakan, anak kelima lah pemimpinnya nanti. Itu harapan saya. Bahkan saya memberikan fabel untuk anak-anak saya. Anak pertama fabelnya adalah singa. Saya jelaskan kenapa kamu ayah kasih simbolisasi singa, nak. Anak ketiga itu yang laki-laki adalah beruang. Kenapa saya kasih simbolisasi beruang? Dan anak yang kelima saya kasih simbolisasi Adiyat, kuda perang. Dan kenapa kuda perang? Saya jelaskan kepada mereka. Itu harapan saya. Menjadi perkasa, kuat seperti singa. Menjadi besar dan kuat seperti beruang. Yang beda antara singa dengan beruang. Menjadi tangkas, berani dan kuat seperti kuda. Sebagaimana Allah sebut di dalam surat Al-Adiyat. Kuda-kuda perang. Mengharapkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita itu tercermin dalam namanya. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu. Begitupun anak perempuan saya. Atiyah Nashwa Rabbani, anak yang kedua. Anak yang keempat, Mikhaila Rahimah. Nah, teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita selesai, kenapa? Sebaik apapun tools-tools yang kita punya, sebaik apapun perangkat yang kita punya, tapi pendidikan itu bermula dari aktor utamanya. Siapa aktor utama pendidikan? Orang tua. Dan ini yang tidak dimiliki oleh Barat. Barat hanya punya tools-tools tentang metode pendidikan. Tapi dia tidak bermula dari si pelaku pendidikan. Tapi Islam bermula dari si pelaku pendidikan. Karena kayak apapun toolsnya, hebatnya, kalau pelaku pendidikan itu tidak baik, maka akan sulit untuk menjalankan tools-tools yang ada. Nah, teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 30 menit ya. Sudah berjalan. Saya minta izin 10 menit lagi. Siap, Boleh, Ustaz. Ismail? Oke, Boleh, baik. Ustaz. Nah, teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya, bermula dari diri kita. Jika selamat kita, insya Allah anak-anak kita akan disambungkan oleh Allah dengan kita nanti di akhirat. Jadi bukan hanya anak yang bisa menyelamatkan orang tua. Yang sering dikutipkan gitu. Ya. Idza mata ibni Adam in qata a'maluhu illa min salasin, shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bi, waladun salihun yad'ulah, kan gitu. Anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Anak mulu yang dibebanin gitu. Nak, kamu mau ayah selamatkan? Soleh, nak. Biar kamu bisa doain ayah. Hafalin Quran, nak. Anak pun dikasih beban banyak banget, walaupun atas nama kebaikan gitu. Jadi sebenarnya orang tua itu nasehatin, ya, mendidik anaknya jadi soleh itu untuk kepentingan dirinya, itu bukan kepentingan si anak. Padahal seharusnya untuk kepentingan dirinya. Saya ketika anak kedua saya di usia 13 tahun yang perempuan itu,
dia wisuda hafiz Quran, ketika dia wisuda, saya diminta memberikan sambutan atas nama wali santri dari seluruh wali santri yang ada. Nah, ketika saya memberikan sambutan, satu di antara yang saya sampaikan adalah kepada anak saya, juga kepada seluruh anak-anak yang diwisuda pada saat itu. Saya katakan, "Nak, hari ini engkau sudah menggenggam Al-Quran. Ayah tidak pernah akan menuntut bahwa agar kamu bisa memberikan mahkota untuk ayah. Ayah tidak menyuruh kamu menghafalkan Quran supaya kamu bisa memberikan mahkota untuk ayah. Tidak. Karena ayah tidak ingin menjadi orang egois yang mengharapkan sesuatu dari dirimu. Seharusnya ayahlah yang memberikan sesuatu untukmu. Ayah tidak ingin menjadi orang yang ingin masuk surga karena bantuan anaknya, tapi bukan dari kapasitas ayah sendiri. Tapi bahwa ayah mendidik kamu untuk menjadi seorang penghafal Quran. Hari ini setelah kamu hafal Quran, maka pastikan jaga Quran itu, nak. Waktunya bagimu setelah ini untuk menghidupkan Al-Quran, agar Al-Quran itu bisa menyelamatkanmu. Itu cukup bagi ayah. Sekalipun tidak ada mahkota. Tapi cukup bagi ayah di akhirat nanti akan berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku sudah didik anakku hingga dia menghafalkan Quran, dia menghidupkan Quran. Jika itu adalah kebaikan di sisimu, ya Allah, maka jadikanlah itu yang menjadi penyebab aku masuk ke dalam surgamu, ya Allah." Kita boleh berbangga dengan apa yang kita lakukan. Jangan berbangga dengan kebaikan yang kita dapat, padahal kebaikan itu berasal dari orang lain. Jika orang tua semua berpikir seperti itu, maka insya Allah, anak itu nggak akan dibebani macam-macam. Anak stres. Karena apa? Karena mungkin katanya, ini buat kamu lagi, nanti untuk kamu juga. Enggak. Dia stres karena kita menuntut dia. Kita tidak memahamkan kepada dia untuk apa itu. Teman-teman sekalian menekan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu, di sisa waktu yang ada, maka kemudian punya ilmu, kemudian punya kemampuan. Nah, ini membersamai ini yang terakhir. Yang ketiga, membersamai. Tadi saya katakan, tarbiyatul aulad fil Islam itu yang pertama meneladankan, mencontohkan ke anak. Anak akan meneladani kita dari apa? Dari apa yang mereka dengar? Tidak. Anak akan mencontoh dari apa yang kita nasihatkan? Tidak. Anak akan meneladani kita dari apa yang dia lihat dari kita. Artinya apa? Dia harus melihat kebaikan yang kita lakukan, maka insya Allah dia akan mencoba untuk meneladaninya. Artinya apa? Dia harus lihat bagaimana kita. Kalau dia harus lihat bagaimana kita, berarti kita harus membersamainya. Bagaimana mungkin dia akan meneladani kita, sementara dia nggak pernah lihat apa yang kita lakukan. Kamu contoh ayahmu tuh begini. Aku nggak pernah lihat. Apa yang mau aku contoh dari ayah, sementara aku melihat dia pun jarang. Makanya tadi saya katakan hutang kebersamaan. Makin sering kita membersamai mereka, maka makin banyak yang dia lihat dari kita, yang jika itu baik, maka dia akan menjadi baik sebagaimana baiknya kita. Tapi makin jarang kita membersamai mereka, maka makin jauh persamaan antara kita dengan dia. Bisa dipahami? Dan Ramadan ini adalah saatnya bagi kita untuk membersamai mereka. Lakukan semua aktivitas itu bersama. Ya. Baca Quran jangan masing-masing, baca Quranlah bersama-sama. Nasihatlah bersama-sama. Saya kalau lagi ngisi begini, saya sempat bilang ke anak-anak, ini kalau Abi lagi ngisi gini, kalian duduk di situ seakan-akan jadi pendengar gitu. Walaupun mereka nggak mau gitu. Tapi suara saya sengaja saya kencangkan, saya keraskan supaya mereka terdengar, walaupun mereka ada di ruangan yang lain. Pagi-pagi habis sholat subuh, ya, saya bacakan Riyadhus Shalihin. Saya bacakan hadis Arba'in. Anak saya paling besar SMA kelas 3. Paling kecil SD kelas 3. Saya bacakan hadis, sekarang sudah tadi pagi masuk hadis yang ke-7. Saya membacakan dan kemudian membahas sedikit yang bisa dipahami sama yang SMA, tapi juga bisa dipahami sama yang kelas 3.
Dan alhamdulillah yang kelas 3 tuh modelnya kayak saya waktu kecil. Rata-rata anak saya modelnya kayak waktu saya waktu kecil. Saya waktu kecil itu sampai SD itu sama guru disebutnya tukang protes. Karena apa? Dikit-dikit nanya, dikit-dikit nanya. Begitulah yang kecil. Saya diuntungkan. Yang kecil tuh sekarang asal saya jelaskan nggak paham, nggak ngerti katanya. Ketika dia bilang nggak ngerti, saya ulang jelaskan lagi sampai dia ngerti. Begitu saya sudah jelaskan, ngerti nggak sekarang? Ngerti. Itu saya lakukan tiap pagi. Setelah itu kita maksurat, al-maksurat, zikir maksurat bareng-bareng. Setelah zikir maksurat silakan mau aktivitas. Menjelang berbuka, kita kumpul jam 5:30 untuk apa? Evaluasi Ramadan. Evaluasi sekaligus ada nasihat. Terus 5-10 menit sebelum berbuka, yuk kita doa sama-sama. Doa pun bersama. Taraweh bersama. Taraweh itu bahkan, teman-teman sekalian, taraweh. Hari pertama doang saya jadi imam. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari ini yang jadi imam anak saya gantian. Hari kedua yang jadi imam yang SMA. Hari ketiga yang jadi imam yang SMP. Hari keempat yang jadi imam yang SD kelas 3. SD kelas 3 tapi alhamdulillah sudah 2 juz hafalannya. Karena dia di madrasah Quran. Dan bacaannya juga cukup bagus. Makhrajnya lebih baik. Sehingga kamu udah bisa jadi. Dan mereka mau. Jadi imam. Bahkan di pertama kali dia menjadi imam nih yang kecil. Di hari keempat itu. Saking semangatnya dia nyiapin. Dia udah bilang, aku mau baca Sa'ala Sa'ilun surat apa, Ismail? Al-Ma'arij, Ustaz. Al-Ma'arij ya. Ma'arij. Aku mau baca Al-Ma'arij kata dia. Saking semangatnya, baru rakaat pertama di 2 rakaat pertama taraweh, Allahu Akbar, terus dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala Sa'ilun bi'adha. Terus kita semua ketawa karena Fatihahnya belum dibaca gitu. Saking semangatnya. Seperti itu. Dan bukan hanya itu. Ketika ba'da tarawih, ba'da witir, saya kasih hak kepada mereka untuk ngasih tausiah. Hari pertama saya tausiah, hari kedua anak saya yang besar, hari ketiga anak yang kedua, semua laki perempuan dapat. Uminya pun dapat. Awalnya pada nggak mau, tapi ayo sampai apa aja. Akhirnya karena abinya di awal nyampein 1 hadis, akhirnya semua bacain hadis. Tapi akhirnya mereka mau mencari, mereka belajar menyampaikan, belajar melatih kepercayaan dirinya, belajar untuk berdakwah, menyampaikan kebaikan. Itu ditumbuhkan dengan dicontohkan. Saya selalu yang mendahulunya. Dan mereka akhirnya senang, pede aja. Hari ke-1, 2, harusnya hari kelima itu saya lagi jadi imam taraweh. Qadarullah waktu itu saya kecapean sekali. Saya bilang, tarawehnya dafatin lagi deh. Nggak usah abi. Ya karena dia. Dan saya berpikir saya nggak akan jadi imam lagi setelah ini. Gitu. Biar mereka aja yang jadi imam. Ya saya sekali-sekali lah. Karena saya sudah biasa jadi imam di luar. Waktunya mereka untuk belajar jadi imam. Sekaligus memurajaah hafalannya. Anak pertama sudah dapat 5 juz lah. Karena dia belum ikut tahfiz Quran. Dia jalanin program sendiri. Yang ketiga sudah hafiz di usia 14 tahun. Yang kelima sekarang sudah 1, 2 atau 3 surat lagi selesai juz 29. Sehingga mereka membiasakan itu. Nah, teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Membersamai mereka, hadir bersama mereka. Karena apa? Sebagai penutup, Rasulullah SAW bahkan di antara banyak riwayat, di antara banyak kisah tentang Rasulullah terhadap anak, itu kemudian kita bisa menyimpulkan ada 3 saat yang paling efektif di dalam menanamkan nilai kepada anak. Ada 3 saat yang paling efektif untuk mendidik anak kita. Yang pertama, saat safar atau di perjalanan atau di dalam kendaraan. Yang kedua, saat di meja makan atau sedang makan. Dan yang ketiga, saat mereka sakit. Itu adalah saat yang paling efektif untuk menanamkan nilai. Kenapa saat safar? Saat di perjalanan.
atau saat berwisata. Gitu. Karena saat dalam perjalanan itu ada kedekatan di sana. Ada intimasi di sana antara orang tua dengan anak. Merasakan kepayahan yang sama di dalam safar itu. Sehingga apa? Ada rasa senasib sepenanggungan. Ada ada tafahum di sana yang terjalin. Dan ketika itu terjadi, karena sama, ngerasain yang sama, maka apapun yang disampaikan, ya karena ngerasa sama, similarity-nya terbentuk, maka udah ngeblend langsung. Nyampe. Dan Rasulullah sering melakukan itu. Rasulullah sering mengajak ketika pergi berjalan, safar, mengajak Ibnu Abbas dari sejak masih kecil. Dan Ibnu Abbas itu bercerita, di antara nasihat-nasihat Rasulullah yang paling membekas di kepala dia adalah yang disampaikan dalam perjalanan. Iya. Wahai nak, kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah di dalam hatimu, maka Allah akan menjagamu. Itu berkesan sekali buat Ibnu Abbas. Atau misalnya tadi saat sedang makan. Kenapa saat sedang makan efektif? Karena saat sedang makan itu adalah saat di mana anak itu dia harus menahan dorongan untuk makannya. Yang di saat itu dia punya keinginan yang harus dipenuhi. Maka pada saat itu kita bisa misalnya nggak boleh sentuh makanan dulu sebelum dengerin nasihat ayah. Maka dia akan dengerin. Kenapa? Syaratnya makan dengerin dulu. Atau misalnya pada saat dia sedang makan itu, ya, saat dia mau makan gitu, diingatkan. Sebagaimana Rasulullah juga pernah mengatakan kepada Abdullah bin Abi Salamah ketika masih kecil, ketika dia mau makan sambil dipangku sama Rasulullah, ketika mau makan apa kata Rasulullah? Nak, gunakanlah tangan kananmu, ambillah yang terdekat darimu, dan kemudian bacalah doa sebelum engkau makan. Itu masuk gitu. Sama saat dia sakit. Kenapa saat sakit itu saat yang paling maksimal, paling baik untuk menanamkan nilai? Karena seorang ulama mengatakan di dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad Litif, Tarbiyatul Islamiyah Litif, dikatakan bahwa di dalam saat sakit itu ada dua kelembutan pada jiwa anak. Pertama adalah fitrah kelembutan anak sebagai anak-anak. Anak-anak itu lembut fitrahnya. Dan yang kedua adalah kelembutan fitrah orang yang sedang sakit. Orang kalau lagi sakit itu biasanya kan lebih lembut fitrahnya. Lebih lembut hatinya. Maka ketika anak kita sedang sakit, ada dua kelembutan di sana berpadu, maka ketika disampaikan kebaikan, itu akan lebih berkesan, lebih nancap, lebih kerasa sama mereka. Dan itu pun Rasulullah lakukan. Salah satunya di antaranya adalah kepada anak dari pembantunya yang Yahudi. Bahkan dengan asbab nasihat itulah maka kemudian anak pembantunya yang Yahudi akhirnya masuk Islam. Kenapa? Dinasihatin pas lagi sakit. Ingat kisah orang yang kerjanya nimbukin Rasulullah tiap berangkat subuh? Ya. Lagi sakit, dijenguk sama Rasul. Ya. Mau mengubah orang, mau mengubah anak kita dari buruk jadi baik saat dia sakit bersama dia. Temani dia. Itu akan terasa sekali buat dia. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza buat Ustaz Arsal atas penyampaian materinya, sangat menginspirasi dan banyak sekali tadi pelajaran yang bisa kita ambil, yang kemudian pelajaran-pelajaran itu bisa kita catat, dan kemudian karena kita bertepatan dengan momen bulan Ramadan, sangat baik sekali jika kemudian ilmu-ilmu yang tadi Ustaz Arsal sampaikan, atau cerita Ustaz Arsal tentang bagaimana keluarganya menjalani Ramadan, juga kemudian kita pelajari lebih lanjut, dan kemudian kita aplikasikan di keluarga kita masing-masing. Oke, sekarang insya Allah kita akan masuk sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh bertanya di chat atau WA admin, atau mungkin kalau agak sulit menuliskan, boleh langsung dinyalakan suaranya, angkat tangan di chat, nanti kemudian akan dinyalakan suaranya oleh host, kemudian nanti teman-teman boleh bertanya. Saya persilakan. Oke Ustaz, sudah ada satu pertanyaan dari WhatsApp. Saya coba bacakan ya Ustaz ya.
Oh ya Ustadz, ini ada pertanyaan. Kalau tadi Ustadz menyampaikannya dari segi pandang atau sudut pandang orang tua, ini mungkin pertanyaan dari sudut pandang anak yang mungkin sudah dewasa. Ustadz, jazakumullah khair atas penyampaiannya. Izin bertanya, bagaimana jika kondisinya orang tua yang mesti kita bimbing? Mungkin latar belakang dan pengalaman yang kurang dalam hal agama ataupun hal mendidik anak dan sebagainya. Bagaimana sikap kita sebagai anak terhadap kondisi ini yang ingin keluarganya tetap bersama, masuk ke surga bersama. Jazakumullah khair. Mungkin itu dulu Ustaz, pertanyaan pertama. Silahkan dijawab. Oke, baik. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adalah sebuah anugerah bagi orang tua yang tidak cukup memahami agama, tapi kemudian Allah anugerahkan dia anak yang kemudian diberikan hidayah dan kemudian menjadi lebih baik dalam urusan agamanya dibandingkan dirinya. Nah, tinggal bagaimana, karena bagaimanapun juga, sekalipun misalnya orang tuanya tidak memiliki pendidikan yang lebih baik, pengetahuan yang lebih baik daripada anaknya dalam masalah agama, tapi tetap baiknya anaknya itu dalam urusan agama pasti ada peran orang tuanya. Mungkin orang tuanya tidak menasihati karena dia tidak punya ilmu yang banyak tentang agama. Mungkin orang tuanya tidak punya tools atau metode yang baik. Tapi dua yang dimiliki orang tuanya. Dia selalu menghadap kepada Allah di dalam salat-salatnya, di dalam doa-doanya, meminta kepada Allah agar Allah memberikan anak yang saleh untuknya. Karena untuk berdoa, untuk berharap itu kan nggak butuh ilmu sebetulnya. Butuh keinginan. Orang yang punya keinginan, dia bisa berdoa. Banyak orang tua yang dia punya keinginan yang besar untuk anaknya, sekalipun dia tidak memiliki kapasitas yang besar untuk mendukung anaknya. Tapi tadi saya bilang, karena doa dan harapan orang tua itu adalah asas. Maka jika dia tidak mampu, Allah yang akan menghandle dalam tanda petik untuk menjadikan anaknya seperti harapannya. Itu satu. Yang kedua, tidak sedikit orang tua yang seperti itu, ya. Anaknya menjadi lebih baik daripada dirinya. Karena apa? Orang tuanya itu selalu menjaga apa yang akan diberikan kepada anaknya. Betul-betul dipastikan yang masuk ke dalam perut anaknya itu adalah yang halal. Dijaga betul, pantang bagi dia untuk mencari sesuatu nafkah dari yang tidak halal. Karena dia tahu, dia menginginkan anaknya menjadi ahlul halal. Pemilik dan pemegang kebaikan, kehalalan. Maka kemudian dia harus memberi makannya pun dengan yang halal. Dia tahu itu. Maka dia berusaha keras untuk mencari yang halal agar bisa memberikan yang memasukkan ke dalam perut anaknya apa-apa yang dihalalkan oleh Allah. Dan kalau sudah dihalalkan oleh Allah, ya kalau daging dan darah tubuh ini dibentuk dari yang halal, maka hasilnya pun akan halal. Makanan yang dimakan oleh anak kita adalah dia akan diolah kan. Setelah diolah nanti dia akan menjadi darah sebagian dan menjadi daging juga kan. Dan darah dan daging itu adalah dari asal yang halal. Maka jika darah dan daging itu halal, maka yang dikerjakan oleh daging dan darah yang berbentuk tubuh ini adalah perkara-perkara yang halal. Begitu pula sebaliknya. Kalau yang diberikan makan oleh orang tuanya yang haram, maka daging dan darah yang dihasilkan adalah yang haram. Maka kemudian daging itu membentuk tangan, tangan ini bisa melakukan yang haram. Daging dan darah itu membentuk kaki, kaki itu bisa melakukan yang haram. Minimal dua itu dilakukan oleh orang tua. Sekalipun dia tidak berpendidikan. Nah pada saat itu kita sebagai anak yang juga ingin menyelamatkan orang tua. Makanya memang akhirnya, kalau kepada orang tua, yang ditekankan orang tua. Tapi ketika pesertanya anak, yang ditekankan anak. Kapan kita berbakti? Jangan ngomong di hadapan orang tua tentang bakti anak. Ntar begitu pulang, dia nyuruh-nyuruh anak. Jangan di depan anak ngomong tentang hak orang tua. Ntar nyampe di rumah, dia nagih-nagih orang tuanya. Tapi ketika dengan anak, maka yang ditekankan bagaimana kita menjadi anak yang baik. Dan tadi, pakai hadis yang idza mata ibni Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatun jariyah ilmun yuntafa'u bih waladun salihun yad'u. Anak saleh yang mendoakan orang tuanya yang bisa menyelamatkan orang tuanya. Dan itu
hanya bisa dilakukan oleh anak-anak yang saleh. Maka jika kita ingin menyelamatkan orang tua kita, yuk bantu mereka. Bantu mereka. Mereka nggak bisa baca Quran, bantu mereka membaca Quran. Ya. Bantu mereka untuk menjadi baik. Tapi jika ternyata sulit kita untuk membantu mereka, atau kita tidak punya kemampuan untuk membantu mereka, maka doakan mereka. Doakan mereka sebagaimana mereka mendoakan kita. Rabbana atina Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu kan begitu. Ampuni aku dan ampuni orang tuaku, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku. Maka sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kita. Kita minta Allah menyayangi mereka, masa kitanya sendiri tidak menyayangi mereka. Maka bimbing mereka. Tapi tentu akan berbeda ya, mendidik orang tua dengan mendidik anak. Pendekatannya pasti akan berbeda. Tapi mendidik orang tua itu bukan dengan menjadi guru bagi mereka. Tapi jadilah anak dalam tanda kutip yang menggemaskan untuk mereka. Jadilah anak yang membanggakan untuk mereka. Jadilah anak yang bisa dipercaya oleh mereka. Ketika kita sudah menjadi anak yang membanggakan untuk mereka, menyenangkan mereka, yang bisa dipercaya oleh mereka, maka insya Allah nantinya sambil ngobrol, sambil kita bisa memasukkan nilai-nilai kepada mereka, mereka akan terima dengan baik. Bahkan kita tidak perlu minta mereka untuk belajar, tapi ketika mereka butuh, mereka akan bertanya dengan sendirinya. Nah, itu paling. Jadilah orang baik. Dan satu lagi, tunjukkan kebaikan kita kepada mereka. Mohon maaf, ini contoh saja ya Ismail. Yeah. Saya kalau nulis buku, saya kirim buku saya ke ayah dan ibu saya. Entah mereka baca atau enggak, entah mereka ngerti atau enggak. Gitu. Saya ngisi seperti ini, gitu. Saya kasih tahu, saya kirim kadang-kadang. Saya unjukin bahwa saya pernah ngisi ke sini. Oh, kemarin saya habis dipanggil ke sana. Cuma ingin membahagiakan mereka. Dengan cara itu mereka bahagia. Karena memang itu kebahagiaan mereka. Sampai kemudian akhirnya mereka ceritakan kepada teman-temannya tentang anaknya dengan bangganya. Gitu. Sampai bahkan kemudian ayah saya karena dia pedagang di sebuah pasar, di pasar di dan masjid. Sampai kemudian dicerita, oh anak gua begini. Kalau mau khutbah Jumat, anak gua bisa tuh. Gitu. Sampai kemudian akhirnya saya diundang khutbah Jumat di sana. Saya khutbah Jumat di sana. Yang pesertanya, jamaah Jumat itu adalah orang-orang yang ketika kayak saya kecil, mereka sudah berdagang di sana. Karena dulu waktu saya kecil, saya sering dibawa ke pasar sama ayah saya. Jadi teman-teman di pasar ayah saya itu dari saya kecil, saya udah kenal tuh om-om itu. Ketika saya besar, saya diminta khutbah Jumat, itu yang jadi jamaahnya adalah orang-orang yang ketika saya kecil, mereka sudah berdagang. Dan sampai hari ini mereka masih berdagang. Sehingga mereka pun kenal gitu kan. Dan itu menjadi kebanggaan bagi ayah saya. Dan saya bukan saya yang bangga. Saya tidak membanggakan itu. Bukan saya yang senang. Saya senang bukan karena saya telah ngisi, bukan. Saya senang bukan karena saya dikenal. Sekarang jadi ustadz, bukan. Tapi saya senang karena ayah saya senang dengan apa yang saya lakukan. Saya senang karena ayah saya senang, dia bangga di hadapan teman-temannya karena punya anak seperti ini. Itu penting. Jadilah yang dibanggakan dan tunjukkan bahwa kita pantas dibanggakan. Nanti dengan sendirinya dia akan menjadi orang baik. Dia akan bertanya, dia akan mencontoh dia akan bertanya dan dia akan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Bukan ngajarin mereka, oh nggak boleh begini, nggak ada hadisnya loh. Enggak. Sulit kepada orang tua seperti itu. Dan bukan begitu caranya. Wallahualam. Jazakumullah Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi Ustaz? Mungkin ini pertanyaan terakhir. Ustadz, adakah doa khusus agar saudara kandung kita tergerak hatinya untuk semakin giat beribadah di Ramadan ini? Karena banyaknya aktivitas di rumah ini menjadi membuat anak itu candu terhadap game. Gitu. Okay. Jadi bagaimana? Apakah ada doa khusus Ustadz untuk membuat saudara kita itu lebih giat beribadah di Ramadan kali ini? Saudara di sini maksudnya saudara adik kakak atau? Iya, adik kakak Ustadz, saudara kandung. Oke, baik. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan terpaku adakah doanya. Saya sering ditanya, doa ini apa Ustaz? Doa ini apa Ustaz? Doa ini apa Ustaz?
Semua peristiwa dalam hidup ditanyain doanya gitu. Kalau ada doanya saya bisa kasih tahu. Atau kalau saya hafal doanya saya bisa kasih tahu. Masalahnya kalau doa khususnya itu nggak ada gitu. Artinya doa yang diajarkan Nabi berkaitan dengan bab itu nggak ada. Tapi adanya doa umum gitu. Atau misalnya berdoalah dengan apa yang menjadi harapan kita. Dan berdoalah dengan sebaik-baik doa itu adalah doa yang paling kita fahami. Maka jika kita ingin agar mereka kemudian kondusif di rumah, ikut melakukan kebaikan, selain kita berupaya untuk mengajak mereka membiasakan bikin program di rumah, tunjukin kebaikan yang kita inginkan kepada mereka, kita juga lakukan. Orang, teman-teman sekalian, orang, kalau dia berada di lingkungan yang baik, minimal dia nggak melakukan keburukan, walaupun tidak melakukan kebaikan. Itu minimal. Tapi pelan-pelan, setelah dia nggak melakukan keburukan, lama-lama nanti dia akan berpikir, ya masa gue nggak ngerjain. Orang kalau ada di masjid, ya dari luar, di luar dia mohon maaf, di luar dia ngerokok misalnya. Gimana supaya dia berhenti merokok? Ajak ke masjid. Minimal ketika di masjid, mikir, ya masa gue ngerokok di masjid. Mungkin di masjid dia nggak sholat, dia cuma duduk-duduk doang. Tapi minimal dia tidak merokok. Tapi kemudian nanti lama-lama gitu, karena kita ajak, dia nungguin kita. Kita sholat, setelah kita tunggu bentar ya, saya tilawah baca Quran dulu. Dia nungguin, dia mikir kan, masa gue nungguin doang, gue bengong. Udah daripada bengong, akhirnya diambil duduk, kemudian dia salah. Seperti itu. Biarkan proses itu berjalan. Jangan dipaksa. Jadi kita menjadi contoh, kita menjadi teladan. Dan sekaligus tadi, doakan. Sebut namanya. Teman-teman sekalian, salah satu kekurangan kita ketika kita mendoakan seseorang, kita tidak menyebut namanya. Sebut nama-namanya. Bahkan salah satu SOP membaca doa Rabithah itu, ya, membaca doa ikatan hati itu, sebelum kita baca doa itu, bayangkan wajah-wajah saudara kita yang mau kita ikat hatinya dalam ukhuwah. Bayangkan wajahnya, sebut namanya satu persatu jika perlu, kemudian baru baca, Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub. Siapa yang mau kita ikat hati mereka untuk berukhuwah? Yang ada di kepala kita. Yang ada wajah-wajahnya itu di dalam pikiran kita. Yang nama-namanya kita sebutkan. Begitu pula sebutkan, ya Allah, jadikan saudaraku, ya Allah. Sebut si fulan, ya Allah. Jadikan dia termasuk di antara hawariku. Dan sebagaimana Nabi Musa berdoa kepada Allah tentang Harun, kan gitu. Seperti itu. Jadi doakan dengan doa yang paling kita faham, doa yang paling kita mengerti, bahkan doa yang paling syahdu yang bisa kita rangkai untuk kita minta kepada Allah SWT. Begitu saja. Oke, baik. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Jadi bagaimana caranya membuat saudara kandung kita tergerak hatinya untuk giat beribadah di Ramadan ini? Minimal adalah pertama kita menjadi contoh buat saudara-saudara kita. Kemudian yang kedua adalah kita kemudian mendoakan dia dengan menyebut namanya di setiap waktu-waktu doa yang bisa kita lakukan untuk berdoa. Baik Ustaz, jazakumullah khair. Mungkin terakhir Ustaz boleh memberikan closing statement. Bagaimana kemudian akhirnya di kondisi di rumah aja ini dan kita harus melalui Ramadan mungkin seharian di rumah, bagaimana kemudian akhirnya kita bisa menghidupkan, misalkan kita anak, bagaimana kita menghidupkan agar orang tua kita, kemudian saudara-saudara kita, itu kemudian mau bersama-sama menghidupkan Ramadan ini, sehingga akhirnya Ramadan ini bisa kita lalui dengan baik, yang kemudian Ramadan ini bisa kita jadikan sebagai Ramadan yang berhasil untuk kita. Gitu. Silakan. Oke, baik. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah SWT. Menumbuhkan sesuatu itu dia melalui proses. Satu, dari mulai menyiapkannya, melaksanakannya, membiasakannya, kemudian menyebarkannya. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah kita menyiapkannya? Program-program yang mau kita kerjakan, sudah kita siapkan belum? Kita pengen begini begitu, keluarga kita begini, ditanya, emang mau ngapain? Ya, belum tahu sih. Ya. Menyiapkan rencana, memplanning sesuatu, itu adalah awal dari kunci keberhasilan. Siapkan. Setelah siapkan, lakukan. Lakukan dulu oleh kita. Kemudian
ajak yang lain, ajarkan kepada yang lain. Mohon maaf, biasakan dulu, biasakan oleh diri kita. Sampai kemudian istilahnya gini, orang tua kita, orang rumah kita ngelihat, ini anak kayaknya tiap hari gue perhatiin nih saban habis subuh, kayak gitu. Kesianan juga sendirian, gue temenin dah. Atau setelah kita membiasakan, kemudian kita datang, mah, ya temenin apa, masa sendirian aja. Habis subuh baca zikir, nggak apa-apa deh mama papa nggak usah zikir, tapi temeninlah di sini. Atau kalau perlu, misalnya, selesai sholat subuh gitu, kita samperin dia, kemudian tidurlah di pangkuannya. Sambil tidur di pangkuannya, sambil kita berzikir di sana. Insya Allah dia nggak akan bangun untuk menyingkirkan kepala kita. Dia akan tetap duduk demi menjaga anak-anaknya yang dicintainya itu berbaring di pangkuannya. Ini saatnya bermanja-manja dengan orang tua. Oh kan udah gede, Sat. Saya di awal-awal menikah pun ketika masih tinggal di rumah orang tua, masih suka kadang-kadang tidur di pangkuan ibu saya. Meletakkan kepala. Kita tetaplah anak buat mereka, dan mereka akan tetap melihat kita sebagaimana anaknya yang waktu kecil disayangi itu. Sehingga ketika kemudian kita duduk, kita tidur di pangkuannya, letakkan kepala kita di pangkuannya, insya Allah dia tidak akan bangkit, dia akan membiarkan. Bahkan pelan-pelan nanti dia akan letakkan tangannya di kepala kita sambil mengusap kepala kita. Minimal, kalaupun dia tidak ikut berzikir, maka dia mendengar lantunan zikir yang kita ucapkan, kita bacakan, dan lantunan zikir itu masuk ke dalam telinga mereka, dan kemudian masuk ke dalam hati mereka, dan itu bisa menjadi hidayah bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wallahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Ustadz Arsal yang sudah menyampaikan kepada kita semua tentang bagaimana kemudian menjadikan momentum Ramadan ini sebagai momen yang kemudian kita bisa menjaga keluarga kita dari api neraka dengan kemudian melakukan apa-apa yang tadi Ustadz sampaikan. Mungkin sampai di sini dulu Ustadz. Terima kasih banyak atas ilmunya. Sama-sama. Atas ilmunya. Nanti buat peserta, insya Allah apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini sudah kita rekam. Nanti akan kemudian rekamannya dibagikan kepada teman-teman peserta, dan juga mungkin nanti notulannya juga akan diberikan kepada peserta. Oke, baik. Terima kasih kepada Ustadz Arsal. Sama-sama. Barakallahu fikum jami'an buat semuanya. Semoga Allah mudahkan Ramadan kita dan Allah jadikan Ramadan terbaik untuk kita hari ini. Amin. Saya pamit ya. Siap, Ustaz. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak kepada Ustadz Arsal yang sudah menemani kita. Teman-teman semua jangan keluar dari chat Zoom dulu. Saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan program Ramadan Family Farm. Oke, baik teman-teman semua, bismillahirrahmanirrahim. Ada pepatah yang mengatakan, jika kita ingin berjalan lebih cepat, maka berjalanlah sendiri. Tapi kalau kita ingin berjalan lebih jauh dan sampai di tujuan, maka jalanlah bersama dengan yang lain. Maka kalau kita mau menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang kita memenuhi target-target ibadah kita, mungkin kita akan bisa membaca khatam lebih cepat dibandingkan yang lain. Tapi apakah daya tahannya lebih lama? Belum tentu. Tapi kalau kemudian kita melewati Ramadan ini dengan menjadikan kita, adik kandung kita, kakak kandung kita, ayah ibu kita, itu juga kemudian menghidupkan nuansa Ramadan, maka insya Allah kita akan melewati Ramadan ini dengan bersama-sama, dan kemudian daya tahan kita, semangat kita dalam menghidupkan Ramadan di rumah, itu akan lebih tahan lama. Kemudian akhirnya, kalau daya tahan kita lebih lama dalam menghadapi Ramadan ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang benar-benar mengambil sebanyak-banyaknya keuntungan dari bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, insya Allah program Ramadan Family Farm ini akan menjadi program yang kita fokus menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik di dalam keluarga kita, yang kemudian kebiasaan-kebiasaan yang kecil itu bisa membuat nuansa Ramadan hidup dalam keluarga kita. Yang nanti insya Allah puncaknya di momen 10 hari terakhir, kita walaupun tidak bisa berangkat ke masjid-masjid untuk iktikaf, tapi tetap kita bisa menghidupkan rumah-rumah kita untuk menjadi rumah yang kemudian orang-orang yang ada di dalam rumah itu adalah orang-orang yang senantiasa menghidupkan malam-malamnya dengan membaca Al-Quran, dengan sholat, dengan zikir, dan kemudian akhirnya tidak hanya diri kita yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, tapi juga keluarga kita. Nah, oleh karena itu, sebenarnya gerakan ini simpel.
kita hanya berharap untuk kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang menggerakkan keluarga kita untuk melakukan 3 kebiasaan kecil. Tapi 3 kebiasaan kecil ini menjadi 3 kebiasaan yang lebih berdampak daripada sebelumnya. Yaitu pertama adalah sahur dan buka puasa bersama, kemudian sholat berjamaah dan atau sholat tarawih berjamaah, kemudian yang ketiga adalah tadarus Al-Quran bersama. Tapi kemudian untuk menumbuhkan 3 kebiasaan itu, kalau kita pernah membaca salah satu teori yang ditulis oleh James Clear dalam buku Atomic Habits, 3 kebiasaan itu agar kemudian bisa berjalan dengan baik, itu minimal harus punya 4 sifat. Yaitu kebiasaan itu harus terlihat, kemudian yang kedua kebiasaan itu harus mudah untuk dilakukan, kemudian yang ketiga kebiasaan itu harus menyenangkan dan menarik untuk dilakukan, yang kemudian yang terakhir kebiasaan itu harus memuaskan. Nah, insya Allah teman-teman semua, kami dari Ramadan Family Farm sudah membuat satu buklet, yang kemudian nanti buklet ini bisa teman-teman baca, yang kemudian bisa nanti teman-teman coba aplikasikan di keluarga teman-teman sendiri. Tapi kalau tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Ustaz Arsal, alangkah baiknya kemudian dalam menyepakati program ini dengan keluarga kita menggunakan cara yang terbaik kayak gitu. Maka karena memang sekarang sudah memasuki hari ketujuh ya, hari ketujuh kita berpuasa, dan mungkin nanti malam sudah masuki malam 8 Ramadan, maka secepat mungkin harapannya teman-teman bisa membaca buklet yang nanti setelah program ini akan kami kirimkan, dan kemudian nanti teman-teman mempelajari buklet itu, nanti insya Allah kami dari tim program ini akan memandu teman-teman untuk kemudian bisa menjalani hal-hal itu di rumah teman-teman semua. Mungkin saya akan coba tayangkan ya, bukletnya sebentar.